yang mencakup bidang yang luas ya, dimulai dari penganalisaan dan penetapan keputusan ya, baik saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi ya, eh, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang maupun ya eh, pada saat kegiatan operasi itu dimulai ya. Jadi nanti ya bahwa manajemen produksi itu ya, manajemen operasi itu meliputi kedua eh, kegiatan atau dikelompokkan lingkupnya dikelompokkan dalam dua kegiatan. Itu pertama, kegiatan penyiapan sistem produksi ya, dan kedua kegiatan pengoperasian sistem produksi, sistem operasi. Ya, jadi nanti kita hari ini akan membahas tentang sistem persiapan penyiapan sistem kegiatan penyiapan sistem produksi dan operasi, dan kedua adalah kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi ya. Jadi ada dua lingkup yang akan kita bahas malam ini ya. Oke ya. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang penerapan ya dari sistem penerapan dari persiapan ya sistem operasi dan produksi ya. Di mana sistem penyiapan sistem produksi dan operasi itu ya meliputi beberapa tahapan ya. Jadi penerapan kegiatan penyiapan sistem produksi dan operasi itu ya meliputi beberapa tahapan ya. Jadi ada 6 tahapan. Ada 6 tahapan ya. 6 tahapan tersebut ya. Yang pertama itu adalah seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi ya. Atau produk ya. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi ya. Itu yang pertama ya. Ya. Kegiatan produksi dan operasi ya harus dapat menghasilkan produk ya, baik berupa barang atau jasa ya, yang secara efektif dan efisien ya. Jadi hasil produknya itu diperoleh dengan cara efektif dan efisien serta dengan mutu atau kualitas yang baik ya. Nah, oleh karena itu, karena kegiatan produksi itu kegiatan produksi dan operasi itu harus dapat menghasilkan produk yang efektif, yang diperoleh secara efektif dan efisien serta dengan mutu dan kualitas yang baik ya, maka setiap kegiatan produksi dan operasi ya harus dimulai dari penyeleksian dan perancangan produk yang akan dihasilkan ya. Berarti untuk menghasilkan produk yang diharapkan ya itu harus dimulai dari penyeleksian dan perancangan produk yang akan dihasilkan ya. Nah, kegiatan ini harus diawali dengan kegiatan-kegiatan penelitian atau riset ya, serta usaha-usaha pengembangan produk yang sudah ada ya. Dengan riset, dengan hasil riset dan pengembangan produk ini, maka diseleksi dan diputuskan produk apa yang akan dihasilkan dan bagaimana desain dari produk tersebut ya.
Ya, jadi penyeleksian dan perancangan produk yang akan dihasilkan itu diawali dengan kegiatan-kegiatan penelitian atau riset, ya, serta usaha-usaha pengembangan produk yang sudah ada, ya. Di mana ya dengan hasil riset dan pengembangan produk ini, maka diseleksi dan diputuskan produk apa yang akan dihasilkan dan bagaimana desain dari produk itu, ya, yang menggambarkan pula spesifikasi dari produk tersebut, ya. Jadi nanti dari riset dan pengembangan itu ya akan diperoleh atau akan diseleksi dan diputuskan ya produk apa yang akan dihasilkan, bagaimana desain dari produk tersebut, dan apa spesifikasi dari produk tersebut atau bagaimana spesifikasi dari produk tersebut, ya. Misalkan kalian membuat kursi, ya, maka spesifikasi dari kursi itu harus jelas, ya. Bahannya, misalkan bahannya terbuat dari kayu. Kayunya kayu apa? Kayu jati, kayu mahoni, ya, atau kayu apa? Atau pakai rotan, kan seperti itu ya. Kemudian busanya terbuat dari busa apa? Kemudian anyamannya terbuat dari apa? Kemudian catnya warnanya apa? Ya. Kemudian ukurannya seperti apa? Itu spesifikasinya harus detail, ya. Sehingga nanti kita akan memenuhi akan memproduksi produk yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan, ya. Nah, untuk penyeleksian dan perancangan produk perlu diterapkan konsep-konsep standarisasi, ya, kemudian simplifikasi dan spesialisasi, ya. Memang biasanya ada standar khusus, ya, ada standar khusus dalam produk tersebut, ya. Apalagi kalau di produk-produk makanan juga sudah ada standar nasional Indonesia, ya, SNI, ya. Itu ada di beberapa produk bahwa kita harus memenuhi standar-standar nasional untuk jenis-jenis produk tertentu. Biasanya kalau SNI ini sudah produk-produk yang berskala nasional, ya. Jadi standarisasi, simplifikasi, dan spesialisasi, ya. Artinya, ya, dalam pembahasan ini diperlukan hubungan timbal balik yang erat antara seleksi produk dan rancangan produk dengan kapasitas produksi dan operasi, ya. Jadi antara seleksi produk dan rancangan produk itu harus seimbang dengan kapasitas produksi dan operasi, ya. Itu yang tahap pertama, yaitu seleksi dan rancangan atau desain hasil produk. Kemudian yang kedua adalah seleksi dan perancangan proses dan peralatan, ya. Dan yang kedua adalah seleksi dan perancangan proses dan peralatan, ya. Jadi nanti ya setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk apa namanya itu, eee, untuk merealisasikan usaha, ya, untuk menghasilkan untuk menghasilkan produk barang dan jasanya adalah menentukan jenis proses yang akan digunakan serta peralatannya, ya. Jadi setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan, ya, itu adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya, ya. Nah, dalam hal ini kegiatan harus dimulai dari penyeleksian dan
pemilihan akan jenis proses yang akan dipergunakan, ya, yang tidak terlepas dengan produk yang akan dihasilkan. Ya. Jadi kegiatan seleksi dan perancangan proses ini ya dimulai dari penyeleksian dan pemilihan akan jenis proses yang akan dipergunakan, yang tidak terlepas dengan produk yang akan dihasilkan. Ya. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah menentukan teknologi dan peralatan yang akan dipilih dalam pelaksanaan kegiatan produksi tersebut, ya. Ya, jadi setelah penyeleksian proses jenis proses yang akan digunakan itu dilanjutkan dengan menentukan teknologi dan peralatan yang akan dipilih dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan operasi tersebut. Ya. Nah, penyeleksian dan penentuan peralatan yang dipilih tidak hanya mencakup mesin dan peralatan, tetapi juga mencakup bangunan dan lingkungan kerja. Nah, jadi penyeleksian dan penentuan peralatan itu tidak hanya mencakup mesin saja, tetapi juga mencakup bangunan dan lingkungan kerja. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan lokasi dan set perusahaan dan unit produksi. Ya. Pemilihan lokasi dan set perusahaan dan unit produksi. Pemilihan lokasi, yang ketiga pemilihan lokasi dan set perusahaan dan unit produksi. Nah, kelancaran produksi operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan dan masukan. Ya. Pertama, ya kelancaran produksi dan operasi perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh pertama kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan dan masukan, ya atau input. Ya, kemudian yang kedua ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau suplai produk yang dihasilkan berupa barang atau jasa ke pasar. Ya, jadi pertama ditentukan oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan dan masukan atau input, dan kedua ditentukan oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau suplai produk yang dihasilkan. Ya, tentunya berupa barang atau jasa ke pasar. Ya. Jadi kelancaran dan biaya ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau suplai produk yang dihasilkan berupa barang jadi atau jasa ke pasar. Ya, ya bisa dipahami ya. Nah, oleh karena itu, ya, untuk menjamin kelancaran, maka sangat penting peranan dari pemilihan lokasi dan set perusahaan dan unit produksinya. Ya. Nah, dalam pemilihan lokasi dan set perusahaan dan unit produksi, dalam pemilihan lokasi dan set perusahaan tersebut perlu memperhatikan faktor jarak, kelancaran, dan biaya pengangkutan dari sumber-sumber bahan dan masukan, ya, serta biaya pengangkutan dari barang jadi ke pasar. Ya. Jadi, ya, ini terkait dengan mudahnya jangkauan dari perusahaan atau dari lokasi atau set perusahaan itu terhadap pertama
dengan pemasok ya, agar dengan semakin dekat jarak dengan pemasok atau dengan terbangunnya infrastruktur yang bagus antara pemasok dengan perusahaan, maka akan mempermudah distribusi bahan ya, akan mempermudah distribusi bahan. Demikian sekarang ini beliau banyak membangun infrastruktur ya. Infrastruktur, banyak membangun jalan yang menghubungkan antar pulau ya, antar kota, antar provinsi ya. Itu ditujukan agar jalur distribusi dari barang itu cepat ya. Sehingga nanti akan berdampak kepada biaya yang lebih rendah. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat ya, tadi setelah pemilihan lokasi dan set perusahaan dan unit produksi, yang keempat adalah rancangan tata letak atau layout dan arus kerja ya atau proses. Rancangan tata letak atau layout dan arus kerja atau proses ya. Nah, kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu faktor yang terpenting di dalam perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak atau layout dan arus kerja atau proses. Ya, rancangan tata letak harus mempertimbangkan berbagai faktor. Ya, Bapak ulangi ya. Rancangan tata letak, bentar ya. Bahwa rancangan tata letak ya atau layout ya harus mempertimbangkan ya, ya berbagai faktor, antara lain ya kelancaran arus kerja ya, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses ya, optimalisasi, Bapak ulangi ya, rancangan tata letak itu harus mempertimbangkan berbagai faktor ya, diantaranya adalah kelancaran arus kerja, kemudian optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses ya, kemudian kemungkinan kerusakan yang terjadi ya karena pergerakan dalam proses akan diminimalisasi. Ya. Bapak ulangi ya, pertama kelancaran arus kerja, kedua optimalisasi dari waktu pergerakan dalam prosesnya. Ini lebih menyangkut kepada proses kerja ya. Jadi layout dari proses kerjanya itu seperti apa ya. Yang di sini tujuannya adalah untuk optimalisasi waktu pergerakan dalam proses ya. Ya, ya. Itu tentang rancangan tata letak, layout dan arus kerja atau proses ya. Jadi ini lebih menyangkut kepada bagaimana layout atau tata letak dari proses produksi itu dilakukan. Kemudian yang kelima adalah rancangan tugas pekerjaan. Ya.
Rancangan tugas pekerjaan ya merupakan bagian yang integral dari rancangan sistem ya. Dalam melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja harus disusun. Ya. Ingat ya, ini tentang organisasi kerja. Ya. Organisasi kerja harus disusun. Ya. Karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaan, ya, di mana merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produksi dan operasi tersebut ya. Jadi struktur organisasi kerja itu harus ada ya agar bisa menjadi dasar pelaksanaan tugas pekerjaan ya. Di samping itu juga merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan ya atau unit produksi dan operasi tersebut ya. Nah, rancangan tugas pekerjaan harus merupakan suatu kesatuan dari human engineering ya, dalam rangka untuk menghasilkan rancangan kerja yang optimal ya. Jadi struktur organisasi itu tidak bisa terpisahkan dari dari sebentar ya. Organisasi kerja itu ya harus terintegrasi atau harus sejalan dengan rancangan kerja ya, atau harus sejalan dengan arus kerja ya, agar sejalan ya, agar sejalan. Maka organisasi kerja atau struktur organisasi itu ya dibuat ya berdasarkan keperluan dari perusahaan tersebut ya, berdasarkan misalkan pemilihan alur proses produksi yang akan dipilih ya. Ya, jadi dari keempat tahapan tadi ya, dari mulai seleksi, perancangan produksi sampai ke rancangan tata letak tersebut ya, itu sebagai bahan perusahaan untuk membuat organisasi kerja ya, agar organisasi kerja yang dibuat itu sejalan dengan proses produksi ya. Rancangan tugas itu sudah ya. Di samping itu, dalam penyusunan rancangan tugas harus pula memperhatikan kelengkapan tugas pekerjaan yang terkait ya dengan variabel tugas tentunya ya dalam struktur organisasi. Nah, itu ya, bahwa rancangan tugas kerja itu maksudnya adalah di sini kepada kepada pelaksanaan fungsi organisasi dan operasi, yaitu pembentukan organisasi kerja ya. Jadi organisasi kerja ini dibuat untuk melaksanakan fungsi produksi dan operasi ya, di mana produksi dan operasinya itu sesuai dengan tahapan-tahapan tadi ya. Jadi keempat tahapan tadi menjadi dasar dibuatnya organisasi kerja ya. Kemudian yang keenam adalah tentang strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas ya. Ini yang keenam ya, tentang strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas ya. Nah, sebenarnya rancangan sistem produksi dan operasi
harus disusun dengan landasan strategi produksi dan operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Ya. Dalam strategi produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari produksi dan operasi, serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk 5 bidang. Ya, 5 bidang yang kemarin kita bahas ya, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas ya. Nah, kelima unsur itu merupakan landasan bagi penyusunan strategi produksi dan operasi ya. Nah, berdasarkan strategi produksi operasi, maka ditentukan pemilihan kapasitas yang akan dijalankan dalam bidang produksi dan operasi ya. Jadi apa namanya tuh yang menjadi apa namanya landasan dalam pemilihan kapasitas yang akan dijalankan dalam bidang produksi dan operasi itu adalah strategi produksi dan operasi ya, yang itu meliputi proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas ya. Nah, ini tahapan-tahapan terkait penyiapan sistem produksi dan operasi ya. Silakan ada ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, bagaimana caranya? Tadi kan kalau misalkan penekanan gini Pak, misalkan kita punya suatu perusahaan, nah terus tuh kita mau nyebarin produk itu tuh ke seluruh Indo Pak. Nah tapi kan di seluruh Indo kan jalan sama infrastrukturnya kan belum banyak yang bagus Pak. Itu kan bakal menekan biaya kan Pak, biaya tambahan gitu Pak. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana caranya biar tuh produk kita tuh harganya stabil di seluruh daerah Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Anjar. Apa namanya itu? Jarak dan waktu ya, itu otomatis akan konsekuensinya adalah akan mempengaruhi harga. Ya, itu sudah merupakan sebuah konsekuensi ya. Maka memang kenapa infrastruktur sekarang itu dibangun ya, itu untuk mempermudah jalur distribusi ya, sehingga akan menekan biaya distribusi. Ketika biaya distribusi itu bisa ditekan, maka akan mempengaruhi kepada harga, kan begitu ya, Anjar ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar harga itu stabil di semua daerah ya. Harga itu tidak kalau harga stabil itu bisa diciptakan, tetapi kalau harga yang sama itu tidak bisa ya. Misalkan kita memproduksi barang di Cirebon ya, memproduksi barang di Cirebon, maka harga barang di Cirebon dengan misalkan harga barang di Kalimantan itu pasti tidak akan sama karena memerlukan biaya distribusi yang cukup jauh ya. Nah, sehingga kalau menyamakan harga itu tidak mungkin ya. Tetapi kalau menstabilkan harga itu mungkin sekali ya, sesuai dengan kondisinya daerahnya masing-masing gitu ya. Kalau menstabilkan harga itu kan beda dengan menyamakan harga ya Anjar ya. Jadi kan pertanyaan bagaimana agar harga itu bisa stabil ya. Nah, menstabilkannya itu biasanya ya bagaimana agar kita itu pertama ketersediaan produk itu terpenuhi
Jadi meskipun jalur produksinya itu jauh, misalkan tidak tidak didukung oleh infrastruktur yang baik, yang cukup ya, tetapi bagaimana produk itu tetap terdistribusikan ya. Ya tentunya kita harus bisa mengatur jalur distribusinya ya. Misalkan kalau kita harus mengirim ke Kalimantan, barang ke Kalimantan ya. Itu misalkan kita harus tahu bahwa di Kalimantan itu daya serap barang itu berapa. Artinya misalkan bahwa barang itu dalam 1 bulan itu terserap 1000 unit misalkan ya di Kalimantan itu. Maka kita harus merancang ketersediaan barang di Kalimantan itu. Meskipun jaraknya jauh, jalur distribusinya tidak mencukupi ya, tidak mencukupi artinya memerlukan waktu yang panjang ya, tetapi kita harus membuat manajemen distribusinya ya, sehingga misalkan memerlukan waktu 1 minggu ke Kalimantan ya, maka 1 minggu sehingga kita harus menyiapkan mengatur waktu distribusinya ya, agar ketersediaan barang di tempat yang kita tuju atau di pasar yang kita tuju itu bisa berjalan dengan baik dan semua kebutuhannya itu sesuai dengan daya serap ya, sehingga tidak terjadi kelebihan produk maupun kekurangan produk ya. Kalau kelebihan produk juga tidak baik, kekurangan produk juga tetap akan tidak baik ya. Kemudian kita juga harus mengantisipasi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat distribusi barang ya. Misalkan ada kecelakaan atau apa, itu kan sangat mungkin terjadi ya. Makanya biasanya itu adalah kita menggunakan asuransi ya. Dengan asuransi maka kerugian kita itu akan dibayar oleh asuransi. Dengan kerugian kita bisa dibayar asuransi, maka kita akan aman di pemberian harga ya. Biarpun kita mengalami misalkan kecelakaan seperti itu ya. Nah gitu Anjar ya. Jadi kita mendistribusikan barang ke seluruh Indonesia ya. Kalau menyamakan harga itu tidak mungkin ya, karena terkait dengan biaya distribusi. Tetapi kalau menstabilkan harga itu sangat mungkin sekali ya. Harga harga bahan bakar juga kan ya, di kita di Indonesia dengan di Kalimantan itu berbeda kan katanya ya. Seperti itu, sehingga dan itu menyesuaikan biasanya dia disesuaikan dari biaya distribusi tersebut karena jauhnya
pengiriman, ya sehingga harga bisa lebih mahal. Ya, begitu ya, Anjar ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Cynthia. Di dalam manajemen operasi kan, Pak, misalnya dalam keputusan penetapan lokasi itu Cynthia memilih penetapan lokasi usaha perusahaan di daerah yang belum memperlakukan pemberian keringanan pajak usaha. Karena kawasannya itu lebih maju, seperti akses lokasi usahanya mudah, tingkat pendapatan masyarakatnya, lalu lalang kendaraannya, tata letak yang strategis dibanding dengan daerah yang sudah memperlakukan pemberian keringanan pajak usaha perusahaan. Dengan peraturan yang menjadi beban seperti itu, dengan tingginya pajak dan undang-undang ketenagakerjaan yang memberatkan bagi perusahaan kan sering mempersulit organisasi perusahaan dalam pemilihan penetapan lokasi usaha. Bagaimana ya Pak alternatifnya jika menghadapi permasalahan seperti itu? Oke. Nah, ini berarti di pemilihan lokasi ya. Sebenarnya kalau di pemilihan lokasi di produksi ini ya, kita berbicaranya itu lebih cenderung kepada apa namanya tuh jalur distribusi antara pemasok ya dengan pasar. Jadi ibaratnya kita sebagai perusahaan atau pabrik itu berada di tengah-tengah ya. Bagaimana kita ke pemasok itu dekat ya. Kemudian bagaimana juga agar kita itu ke pasar juga dekat ya, sehingga tidak memerlukan biaya tinggi ya. Karena kalau kita berbicara tentang manajemen produksi dan ya, lingkupnya hanya terkait kepada biaya. Jadi jalur dari penyediaan input ya, bahan baku, kemudian proses dan pendistribusian dari output ya atau produk jadi ke pasar ya. Sebenarnya itu ya Cynthia. Nah, adapun kalau kita mempertimbangkan tentang pajak dan lain sebagainya, ya itu memang di luar lingkup manajemen produksi dan operasi ya. Tetapi itu juga bagi perusahaan secara umum ya itu bisa merupakan salah satu strategi pemilihan lokasi ya, modelan seperti ini. Sekarang ini dulu ya, bahwa pabrik-pabrik itu ya baik garment dan lain sebagainya ya itu banyak didirikan di daerah Bekasi misalkan ya. Bekasi itu kan merupakan daerah industri ya, di sana banyak pabrik-pabrik ya. Nah, tetapi seiring waktu berjalan sekarang itu di Bekasi itu biayanya cukup tinggi ya, terutama biaya tenaga kerja ya. Pertama biaya tenaga kerja tinggi, kemudian kedua biaya pembuatan pabrik juga mungkin khususnya terkait dengan pembelian lahan juga kan kalau di sana sudah sangat cukup tinggi ya. Untuk itu para pengusaha mengambil keputusan atau mengambil strategi untuk mengalihkan daerah produksinya atau pabriknya, yaitu dengan mengalihkan pabriknya ke daerah Cirebon ya. Sekarang kan di Cirebon itu di Majalengka ya, di Losari itu kan banyak dibangun pabrik-pabrik ya. Itu salah satu tujuannya adalah menghindari hal tersebut ya, menghindari biaya yang tinggi. Misalkan pembebasan lahan di Cirebon, di Losari mungkin akan lebih rendah daripada dibanding Bekasi ya. Kemudian biaya tenaga kerja ya di di Bekasi dengan di Cirebon itu sangat jauh ya. Karena kan di Majalengka ya kan ada di daerah Majalengka, Cirebon Majalengka itu ada Nabati kan kalau nggak salah ya. Kemudian di daerah Losari, Gebang itu
ada pabrik sepatu dan lain sebagainya lah di sana banyak ya. Nah itu untuk menghindari hal-hal tersebut ya, Cynthia ya. Seperti itu ya. Ya bisa dipahami ya, Cynthia ya. Sebagaimana salah satu contoh. Ada yang lain? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke pembahasan terkait pengoperasian sistem produksi dan operasi. Ya, kalau tadi kan penyiapan sistem produksi dan operasi. Ya, kalau sekarang itu ke pengoperasian sistem produksi dan operasi. Ya, ini sedikit ya. Ada 4 ya yang mencakup tentang pengoperasian sistem produksi dan operasi. Ya, di mana pertama adalah penyusunan rencana produksi dan operasi. Ya. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan. Ya. Dan yang keempat, ada 5, sorry ya. Yang keempat adalah pengendalian mutu. Ya, dan yang kelima adalah manajemen tenaga kerja dalam kurung sumber daya manusia. Ya, itu 5 tahapan atau 5 hal terkait pengoperasian sistem produksi dan operasi. Ya. Bisa diulang sama Paujan kelima itu lingkup dari sistem pengoperasi dari kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi. Paujan silahkan diulangi. Maaf Pak, ulangi Pak. Orang sama Bapak disuruh diulangi, masa disuruh diulangi? Apa ya 5 lingkup terkait pengoperasian sistem produksi dan operasi, itu silahkan diulangi, disebutkan kembali Fauzan tadi yang Bapak sebutkan. Repan, bisa dibantu Repan? Mungkin aspek perencanaan Pak. Emang tadi nggak ditulis ya? Cynthia, coba dibantu Cynthia, dibacain Cynthia. Yang pertama tuh penyusunan rencana produksi, yang kedua itu perencanaan dan pengendalian bahan, yang ketiga itu pemeliharaan atau perawatan, yang keempat itu pengendalian mutu, yang kelima itu manajemen tenaga kerja sumber daya manusia. Nah, itu ya. Itu terkait dengan pengoperasian sistem produksi dan operasi. Kan kalau tadi Bapak yang ke 6 tahapan itu terkait pembahasannya itu terkait penyiapan ya sistem produksi dan operasi. Kalau sekarang itu terkait pengoperasian sistem produksi dan operasi. Ya, di antaranya 1 penyusunan rencana produksi dan operasi ya, di mana ya kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi harus dimulai dengan penyusunan rencana produksi dan operasi. Ya, dalam rencana produksi dan operasi harus mencakup penetapan target produksi, ya, ya. Nah, sorry ya, sorry. Perencanaan kegiatan produksi merupakan kegiatan awal dalam pengoperasian sistem produksi dan operasi. Ya, jadi kita dalam pengoperasian produksi dan operasi ini ya diawali dengan penyusunan rencana produksi dan operasi ya,
yaitu mengenai yang mencakup tentang penetapan target produksi. Ya, gitu maksud Bapak ya. Jadi penyusunan rencana produksi dan operasi ini adalah tujuannya adalah untuk menetapkan target produksi. Ya, jadi dalam rencana produksi dan operasi ini harus tercakup target produksi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Ya. Bahwa kelancaran kegiatan produksi dan operasi sangat ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan atau masukan yang dibutuhkan bagi produksi dan operasi tersebut. Nah, kelancaran tersedianya bahan atau masukan bagi produksi dan operasi ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan, serta rencana dan pengendalian persediaan yang dilakukan. Tadi juga terkait ini ada kaitannya kan ya tadi dengan kesiapannya, bahwa kelancaran tersedianya bahan atau masukan bagi produksi dan operasi ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan serta rencana dan pengendalian persediaan yang dilakukan. Ya, kita harus punya pengendalian persediaan ya, agar kita tidak kekurangan suplai bahan baku. Jadi jangan sampai produksi terhenti akibat kekurangan bahan baku ya. Maka mengantisipasinya bahwa kita harus punya rekanan pemasok ya. Sehingga kalau kita sudah punya rekanan pemasok, maka kepastian bahan baku itu akan didapat. Ya, karena kita sudah dikontrak ya, kita sudah punya kontrak kerja dengan pemasok. Sudah kita bahas ya sebelumnya terkait kontrak kerja dengan pemasok guna untuk mengantisipasi ketersediaan atau pengendalian persediaan bahan baku. Nah, dalam hal ini perlu diketahui maksud dan tujuan diadakannya persediaan. Di mana yaitu ya yang tadi Bapak sampaikan ya, agar tidak mengganggu proses produksi ya. Jadi jangan sampai pas produksi ternyata di tengah jalan kehabisan bahan baku ya. Itu harus kita hindari ya. Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan ya. Ini sudah jelas ya bahwa mesin dan peralatan itu harus di maintenance secara atau dirawat atau dirawat secara berkala ya, agar tidak terjadi kemacetan dalam proses produksi ya. Ini harus lakukan servis, kalau ini servis secara berkala ya, agar tidak terjadi kerusakan sehingga mesin dan peralatan terawat dengan baik. Kemudian yang keempat, tadi di samping perawatan di samping pemeliharaan perawatan mesin itu tujuannya juga agar agar mesin dan peralatan itu berumur panjang ya, dengan dirawat secara baik, secara berkala, secara terjadwal, maka mesin atau peralatan akan berumur lebih panjang ya. Kemudian yang keempat adalah pengendalian mutu. Ya, ini terkait dengan produk yang dihasilkan ya. Bahwa produk yang dihasilkan harus bermutu ya, harus berkualitas tinggi ya, tetapi tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi ya. Dan yang terakhir adalah manajemen tenaga kerja atau sumber daya manusia ya. Semua proses terproduksi ya, semua baik dimulai dari persiapan dan pengoperasian sistem produksi dan operasi itu
tidak terlepas dari sumber daya manusia yang menggerakkan kegiatan atau sistem operasi dan produksi. Sehingga ini sangat diperlukan sekali manajemen sumber daya manusia ya, agar sistem produksi dan operasi ya bisa benar-benar bisa dipastikan dijalankan oleh orang-orang yang kompeten, oleh orang-orang yang berkeahlian, ya. Orang-orang yang memang ahli di bidangnya ya. Ya, sehingga nanti ada bagian personalia yang khusus menangani tentang pembagian sumber daya manusia atau pembagian karyawan ya. Ya, sehingga tidak ada salah penempatan ya. Ya, itu terkait penyiapan sistem produksi dan operasi dan pengoperasian sistem produksi dan operasi ya. Nah, nanti UTS kita materinya sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi perkuliahannya setelah UTS. Minggu depan kita ketemu di UTS ya. Nanti pada saat nanti pas kalau misalkan besoknya mau tes, kasih kabar ke Bapak ya. Dan tolong hari ini absen siapa absen yang pegang? Cynthia absen itu siapa yang pegang Cynthia absen? Stefan. Sudah ada Pak absennya. Ya, absen jangan lupa yang tidak hadirnya langsung disilang ya, Stefan ya. Iya Pak. Berarti kalau di absen sudah berapa pertemuan, Stefan? Kalau sampai sekarang itu 6 Pak. Oh, kurang 1 dong. Iya. Yes, itu gampang ya. Kita lanjutkan setelah UTS ya. Oke, untuk pertemuan malam ini ya Bapak cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua ya. Semoga sharing perkuliahan kali ini bermanfaat bagi kalian, bagi Bapak, bagi lembaga dan terutama bagi bekal masa depan kalian ya. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Selamat beristirahat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.